Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Sri Mardia. Untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara kita, yang pertama selama ini bagaimana Bunda Yanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah, yaitu dengan, terlebih dahulu menganalisis kasusnya. Apakah kasus itu berupa upaya dalam memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah, ataukah kasus itu berupa hal yang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral, benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah, saat yang sulit, di mana kita di sini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah harus membuat keputusan, antara benar dan benar. Kemudian bagaimana Bunda Yanti Amelna menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus misalnya di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Dalam hal ini, saya akan melakukan beberapa hal dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama terhadap kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yaitu dengan terlebih dahulu, tentunya saja akan melihat bagaimana betul kasus itu terjadi. Saya akan memanggil orang-orang tersebut dalam kasus tersebut, akan membicarakan kasus yang sedang dihadapi tersebut, ya, dengan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk kegiatan ini barangkali saya dapat melakukannya dengan, penerapan coaching, baik itu terhadap guru ataupun terhadap peserta didik. Yang jelas pada intinya, di dalam pengambilan keputusan ini, saya harus memperhatikan atau memikirkan apapun yang diputuskan itu nanti, tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi misalnya terhadap peserta didik, apapun keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada peserta didik kita. Dan juga apapun yang kita putuskan itu harus sesuai atau, mendukung nilai-nilai kebajikan. Dan juga apapun yang kita lakukan itu harus dapat, kita pertanggungjawabkan. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih Bunda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu memang akan selalu menemukan masalah-masalah atau, kasus-kasus yang dalam, eee, kegiatan sehari-hari. Nah, untuk mengatasi itu atau langkah-langkah yang biasa dilakukan itu, tentunya kita melihat kasus yang ditemui, ya kita akan mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Nah, eee, jelasnya kan tentu kita tidak akan langsung atau tiba-tiba mengambil keputusan tanpa kita menilainya, dengan lebih seksama terlebih dahulu. Jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian juga, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Nah, kemudian jadi kita juga, bagi kita sebenarnya sulit ya, tidak mudah untuk bisa mengenali hal itu. Namun, kalau kita terlalu berlebihan, kita bisa terjebak dalam situasi seolah-olah kita terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, sebaliknya, bila kita terlalu permisif, maka kita bisa menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika dalam masalah yang sedang kita hadapi. Jadi intinya untuk pertama ya kita kenali dululah nilai-nilai atau kenapa kasus itu terjadi, nah gitu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Nah, eee, misalnya dalam suatu kasus yang terjadi di sekolah, kasus itu misalnya, seorang guru yang sering meninggalkan tugas, akibat dari, ada permasalahan di rumah tangga, maksudnya ada anaknya yang sering sakit, yang mana anak tersebut butuh perhatian khusus dari orang tuanya dalam pengobatannya. Nah, tentu saja kalau dari kasus seperti itu barangkali, siapa-siapa yang terlibat di situ tentunya saja termasuk, orang tua, siswa sendiri, guru, dan kepala sekolah. Nah itu, jadi kita harus lihat dulu siapa saja yang terlibat. Kemudian juga kita lihat, fakta-fakta, dari kasus tersebut. Tentu saja kita akan melihat, kehadiran dari gurunya, materi pelajaran yang telah tersampaikan,
Nah, seberapa jauh materi itu yang sudah disampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian, kita akan melihat, di kasus itu, tentu di kasus itu ada hal-hal yang nilai-nilai moralnya yang terkandung di situ. Kita lihat misalnya kalau kita paksakan guru tersebut, datang ke sekolah sementara anak beliau sakit di rumah yang butuh perhatian. Namun kalau tidak kita paksakan guru ke sekolah, otomatis peserta didik di sekolah akan banyak ketinggalan pelajaran dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik sehingga, orang tua murid ada yang merasa, kurang senang, artinya mereka merasa dirugikan karena anaknya, tidak mendapatkan pelajaran atau sering ketinggalan pelajaran. Nah, di sini, kita dapat melihat nilai-nilai moralnya. Ada kebenarannya di masing-masing atau di kedua-duanya. Nah, jadi kita harus memperhatikan di satu sisi kita ingin keadilan supaya anak didik dapat menerima pelajaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Di sisi lain, di sisi satu lagi kita kasihan sama guru tersebut karena, beliau anaknya lagi sakit. Nah, jadi di situ perlu kita pertimbangkan. Kemudian, kita harus menemukan apa jalan keluarnya atau, apa yang harus kita pilih. Nah, eee kita harus menentukan cara pemilihan dari, masalah yang dihadapi, tentunya saja kita akan melakukan pendekatan terhadap guru tersebut dengan menggunakan, misalnya dengan melakukan coaching, yang mana nanti, bapak guru tersebut yang mengalami kasus dapat menemukan sendiri apa yang harus dilakukan sehingga dilema yang terjadi, dapat diakhiri. Nah, demikian. Ya baik Bunda. Nah, kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Yanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, menurut pendapat saya di sini, hal yang dianggap, efektif itu dalam kegiatan kita ini adalah keterbukaan ya, keterbukaan antara, kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan, eee, apa ya, orang-orang yang berada pada kasus gitu ya. Artinya bahwa kasus yang dialami oleh seseorang itu, harus dapat diselesaikan dengan baik, arti kata semua pihak yang terlibat di situ harus membuka diri, harus dapat, memberikan, solusi yang terbaik terhadap kasus-kasus itu. Artinya merasa apa yang dihadapi itu dapat dilakukan perubahan. Jangan, merasa ini kasus saya yang menyelesaikan sendiri, nah seperti itu. Jadi menghilangkan rasa ego, apa yang akan diambil itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Jadi intinya tadi, hal yang efektif dilakukan adalah, dengan melakukan atau menunjukkan rasa, keterbukaan, mungkin juga di sini, lebih tepatnya dengan melakukan, pelaksanaan coaching. Karena dengan coaching itu dapat membuka diri seseorang yang sedang menghadapi kasus, mengemukakan dengan sebaik-baik mungkin dan dapat juga menemukan solusi dengan terbaik. Pertanyaan kelima nih Bun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk tantangan pada, masalah pengambilan keputusan ini, barangkali bisa kebalikan dari yang menjadi hal yang efektif tadi ya. Karena apa, di sini yang merupakan tantangan ini kadang-kadang, kita di dalam, pengambilan keputusan itu menunjukkan bahwa apa, eee, keegoan kita menang sendiri ya. Jadi rasanya yang menjadi tantangan itu tadi bila kita memiliki sifat yang kurang baik gitu ya. Jadi apa, untuk menghilangkan itu, kita akan saling lebih, mendekatkan diri gitu ya, eee, saling memberi nasihat, pembelajaran, melakukan ya tadi kalau kita lakukan dengan coaching itu, kita dapat mengembangkan kompetensi seseorang tersebut ya, kita dapat, meningkatkan kompetensi kesadaran diri seseorang tersebut, kemudian pengelolaan dirinya, kesadaran sosialnya, dan keterampilan berhubungan sosial. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah melakukan pendekatan, kalaupun kita ada tantangan dari pihak yang terlibat tersebut, mungkin barangkali tantangan-tantangan yang kita hadapi itu dapat, kita atasi. Baik Bun, kita melangkah ke pertanyaan keenam. Apakah Bunda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bunda jalankan selama ini? Silakan. Baik, untuk, menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi, di sekolah, kalau sekiranya, kita lihat dulu
kondisi kasusnya. Artinya begini, kalau kasusnya itu emergensi sekali, tentu kita selesaikan, di tempat dengan, maksudnya itu langsung kita carikan, atau bersama-sama menemukan, jalan keluarnya. Namun kalau kasus itu, masih bisa, kita atur jadwalnya, kita dapat lakukan dengan melakukan praktek coaching. Misalnya untuk sekarang ini, dapat kita lakukan dengan supervisi, ya. Supervisi dengan berbasis coaching. Namun kalau untuk jadwal khusus untuk penanganan, kasus atau dilema etika yang sedang terjadi itu dapat diselesaikan dengan langsung saja. Namun, kalau seandainya itu masih bisa diselesaikan, dengan melakukan supervisi, ya tetap dilakukan melalui supervisi. Nah, sekarang kira-kira nih Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pihak yang mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan atau dalam pengambilan keputusan ini tentunya saja, pihak-pihak yang terlibat ya, dan juga faktor-faktor apa yang mempermudah itu adalah, rasa kebersamaan, rasa, sama-sama memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, yang menunjukkan bahwasanya kasus yang dihadapi oleh seseorang atau pihak tertentu di sekolah merupakan kasus sekolah. Nah, jadi dengan rasa kebersamaan yang seperti itulah yang dapat, mempermudah dan membantu dalam, pengambilan keputusan atau, apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan dilema etika. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bun, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bunda dapatkan dalam pengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk pertanyaan terakhir ya di sini, jadi di sini saya mengambil pelajaran bahwasanya setiap apapun kasus atau dilema etika yang sedang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada hal yang akan kita ambil yang terbaik. Yang penting kita pikirkan, apapun keputusan yang kita ambil tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Artinya, apapun yang kita putuskan memberikan atau keberpihakan kita terhadap pihak yang terkait. Contoh, di dalam mengambil keputusan untuk peserta didik, tentunya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang berpihak kepada peserta didik. Dan juga, di dalam keputusan yang kita ambil itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dan juga apa yang kita putuskan itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seandainya apa yang sudah kita ambil itu sesuai dengan 3, kompetensi tersebut, insya Allah apa yang kita putuskan itu adalah keputusan yang terbaik. Baik, itulah tadi wawancara pada narasumber yang pertama. Assalamualaikum Pak Dedi Yunasri, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Alhamdulillah sehat. Bu Sri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, kita mulai saja ya Pak wawancara kita hari ini. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya dalam mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika adalah ini berdasarkan ciri-cirinya ya. Kalau seandainya dia kasus yang kita terima itu dia pengambilan keputusannya benar versus benar, berarti kita menghadapi kasus dilema etika. Tapi jika seandainya dalam pengambilan keputusan itu benar versus salah, berarti kasus yang kita hadapi adalah bujukan moral. Itu sih. Terima kasih. Nah Pak, yang kedua, selama ini kan saya ingin tahu bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya sih lebih fokus pada asas kebermanfaatan ya. Kalau misalnya sama-sama benar, lihat manfaatnya. Nah, keputusan yang mana yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh si penerima keputusan kita. Dalam hal ini mungkin kalau kepala sekolah ya keputusan terhadap guru sama murid gitu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jelas selalu membicarakan apapun permasalahan kepada guru-guru dan pihak pemangku kepentingan
atau berkolaborasi dengan mereka untuk pengambilan kebijakan yang terbaiknya itu seperti apa, tapi tetap berdasarkan asas kebermanfaatan. Nah, yang mana yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh si penerima kebijakan tersebut. Itu sih yang saya lakukan, intinya kolaborasi. Baik, pertanyaan keempat Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut saya refleksi dan kolaboratif ya. Refleksi ini maksudnya kita berkaca dalam pengambilan keputusan sebelumnya yang kita lakukan. Kalau seandainya ada yang dalam pengambilan keputusan tersebut itu salah atau misalnya keliru, jadi kita tidak mengulangi untuk permasalahan berikutnya, yakni dengan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian selain reflektif, tentunya kolaboratif. Kolaboratif ini memunculkan banyak choice atau pilihan. Jadi pilihan-pilihan tersebut tuh bisa diambil secara bersama-sama. Sehingga dari uh, pengambilan keputusan yang bersama-sama tadi lahirlah sebuah keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan sih ini ya, kadang dalam diri sendiri ada pengetahuan yang kurang ya, karena saya kan kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru tuh nggak pernah ikut pelatihan tentang kepemimpinan kepala sekolah, jadi saya ada beberapa hal yang saya kurang tahu, tapi itu saya atasi dengan bertanya kepada senior saya, kepala sekolah, ataupun saya cari tahu lewat internet. Kemudian kadang-kadang bisa sih awal-awalnya teman-teman tuh kurang setuju gitu, tapi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan akhirnya mereka setuju. Oh oke, untuk pertanyaan keenam ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola dan atau juga jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira dijalankan? Kita lihat kasusnya juga ya, kalau misalnya kasus atau permasalahan tersebut ringan, kita bisa selesaikan saat itu juga. Tapi kalau seandainya kasus tersebut berat, membutuhkan beberapa usaha atau effort yang lebih, kita pending dulu gitu. Pending, kita lakukan mungkin semacam identifikasi atau investigasi gitu. Baru kita mengambil keputusan tersebut. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak Dedi dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Ada, yang jelas pemangku kepentingan itu sangat membantu. Di antaranya Dinas Pendidikan, kemudian Korwil, koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Concong, kemudian pengawas, juga yang pastinya teman-teman ya, teman-teman guru yang ada di SD Negeri 007 Panglima Raja, kemudian komite sekolah, warga masyarakat SD Negeri 007 Panglima Raja, dan tentunya murid-muridnya. Baik Bapak Dedi Winastri, tibalah kita di penghujung pertanyaan ya. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada dua sih pembelajaran yang paling penting ya yang saya peroleh dari pengambilan keputusan. Yang pertama adalah reflektif ya, yang kemudian adalah kolaboratif. Nah, reflektif nih maknanya begini, setiap kita mengambil keputusan kita harus menilai kembali atau berkaca kembali apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat, sudah dirasakan manfaatnya oleh orang banyak atau belum. Kemudian kolaboratif, selalu mengambil keputusan secara bersama-sama, karena bersama-sama itu akan memunculkan beberapa pilihan atau banyak ide atau gagasan dari mereka, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik. Baik, demikianlah wawancara saya bersama narasumber yang kedua kita. Sampai jumpa, terima kasih.